Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Rizky Ardelia. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2018 dengan NIM 410141826. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait laporan tugas akhir mata kuliah database, dan nanti saya akan menampilkan sistem informasi yang telah saya buat terkait database tersebut. Kita masuk ke bagian pertama. Bagian pertama adalah tentang deskripsi terkait database yang saya buat. Pada tugas akhir kali ini, saya memilih untuk membuat sebuah database tentang sebuah nota atau invoice dari penjualan sebuah toko atau swalayan yang menyediakan beberapa produk. Dan saya memilih nota atau invoice penjualan ini karena sistem informasi yang dibuat nantinya bisa digunakan untuk mempermudah manajemen dari toko tersebut dalam menyimpan data berupa nota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pada bagian yang kedua, yaitu penjelasan terkait ERD dan relational schema. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah ERD, di mana ERD ini terdiri dari dua buah entitas, yaitu entitas barang dan entitas nota yang dihubungkan oleh suatu relasi. Saya akan menjelaskan entitasnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah entitas barang, di mana entitas barang ini memiliki 4 atribut. Atribut pertama itu adalah atribut nomor item yang berfungsi juga sebagai primary key dari entitas barang. Selanjutnya ada atribut deskripsi, atribut harga, dan juga atribut unit. Nah, entitas yang kedua itu ada entitas nota, di mana entitas nota ini juga memiliki atribut berjumlah 7, dan yang pertama itu ada atribut nomor nota yang berfungsi juga sebagai primary key pada entitas nota. Selanjutnya ada atribut total, atribut nama pembeli, atribut tanggal, atribut operator, atribut sales, dan juga atribut jatuh tempo. Nah, dua entitas ini dihubungkan oleh suatu relasi, dan saya namakan relasi tersebut sebagai detail nota barang, di mana relasi detail nota barang ini juga memiliki atribut. Atribut pertama adalah subtotal, dan atribut kedua adalah quantity. Nah, relasi dari dua entitas ini, yaitu entitas barang dan entitas nota, itu memiliki arti bahwa suatu barang bisa dimiliki oleh banyak nota, sedangkan suatu nota bisa dimiliki oleh banyak barang. Nah, jadi kita bisa sebut bahwa relasinya adalah many to many. Selanjutnya, saya konversikan ERD tersebut ke dalam diagram skema, relational skema maksud saya. Jadi di sini sudah terdapat 3 tabel yang terbentuk dari ERD yang saya buat, yaitu yang pertama ada tabel barang, di mana nomor item ini sebagai primary key sama seperti yang ERD tadi saya sebutkan. Selanjutnya ini ada tabel nota, di mana nomor nota itu sebagai primary key. Nah, di sini ada tabel detail nota barang, di mana tabel detail nota barang ini memiliki 2 foreign key, di mana foreign key yang pertama itu merupakan nomor item, yang mana nomor item itu juga merupakan primary key di tabel barang. Selanjutnya juga ada nomor nota, di mana nomor nota itu di detail barang itu berfungsi sebagai foreign key, tetapi dia juga sekaligus sebagai primary key di tabel nota. Selanjutnya, pada bagian ketiga, yaitu terkait tentang query-query atau perintah yang pada database yang saya buat. Yang pertama adalah query untuk membuat database. Query atau perintah yang digunakan itu adalah create database, dan di sini adalah nama database yang dibuat, yaitu kalau saya membuatnya dengan nama tugas akhir Nadia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang query untuk pembuatan tabelnya, yaitu tabel pertama saya adalah tabel harga barang TB. Query-nya adalah create tabel harga barang TB, dengan nama kolom yang pertama adalah nomor item bertipe data integer, yang saya set sebagai primary key, dan note 0 di sini berfungsi untuk agar data yang diinputkan pada nomor item tidak boleh kosong. Selanjutnya ada kolom deskripsi, kolom unit, dan kolom harga. Selanjutnya di sini saya menambahkan alter tabel, yaitu pada tipe datanya nomor item saya buat zero fill karena data yang diinputkan nantinya pada nomor item itu memiliki 0, ada angka 0 di depan kalimat, jadi saya harus menggunakan zero fill dan unsigned. Selanjutnya
query untuk pembuatan tabel kedua, yaitu saya namakan dengan tabel nota TB, query-nya sama seperti tadi, maaf, yaitu create tabel nota TB. Kolom pertama adalah nomor nota yang berfungsi sebagai primary key dengan bersifat data char dan not null. Selanjutnya ada kolom nama pembeli, kolom tanggal, kolom operator, kolom sales, kolom jatuh tempo, dan kolom total. Nah, tabel yang terakhir atau tabel yang ketiga itu adalah tabel detail nota barang DB. Di sini saya membuat tabel dengan dua foreign key. Yang pertama adalah nomor nota, di mana tadi nomor notanya juga difungsikan sebagai primary key di tabel yang kedua. Jadi primary key, jadi tipe datanya harus sama seperti di tabel kedua, yaitu char 10. Selanjutnya, nomor item juga sama dari tabel yang pertama, yaitu tabel harga barang TB, di mana nomor item ini juga memiliki tipe data yang sama dengan tabel yang pertama. Selanjutnya, kolom selanjutnya adalah quantity dan subtotal. Nah, di sini saya set sebagai foreign key nomor itemnya, dan di sini saya juga add foreign key menggunakan alter tabel. Pada bagian keempat, yaitu terkait tabel-tabel yang dibuat berdasarkan query-query yang telah saya jelaskan tadi. Nah, berdasarkan query tersebut, saya bisa membuat 3 tabel, yaitu ada tabel detail nota barang TB, tabel harga barang TB, dan tabel nota TB. Di sini saya menunjukkan data-data yang telah saya input di dalam nota tersebut. Di sini ada tabel detail nota barang TB. Di sini selanjutnya ada tabel harga barang TB, dan yang terakhir ada tabel nota TB. Selanjutnya pada bagian 5, yaitu terkait tentang daftar file-file PHP atau HTML yang saya buat untuk menciptakan sebuah sistem informasi. Nah, dari total file-file PHP atau HTML yang telah saya buat ini, totalnya itu adalah 18 file. Jadi saya akan melihatkan dalam foldernya. Di sini terdapat 18 file atau 18 item pada sebuah folder bernama Bmart, di mana Bmart ini merupakan toko dari sistem informasi yang nanti saya akan tunjukkan. Saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama itu adalah file koneksi.php, itu adalah file yang digunakan untuk menghubungkan database yang telah saya buat, yaitu database tugas akhir Nadia, dengan sistem informasinya. Selanjutnya, file index.php itu merupakan file yang digunakan untuk menampilkan tampilan awal atau bisa saya sebut sebagai beranda, di mana nanti berandanya itu juga terdapat menu-menu untuk menampilkan tampilan tabel-tabel yang telah saya buat tadi sebelumnya. Nah, selanjutnya kita masuk file-file yang digunakan untuk menyusun sebuah tabel. Jadi, untuk menyusun sebuah tabel itu, saya membutuhkan 5 file yang nantinya akan saling berkaitan untuk mengedit, menambahkan, menghapus, dan menampilkan data. Di sini, file untuk penomorkan nomor 1, saya maksudkan untuk tabel pertama, yaitu tabel harga barang. Lalu file yang bernomorkan nomor 2 ini untuk tabel yang kedua, yaitu tabel nota TB. Dan file yang bernomorkan nomor 3 ini digunakan untuk tabel yang ketiga, yaitu tabel detail nota barang. Saya akan menjelaskan pada salah satu tabel saja karena setiap file itu memiliki fungsi yang sama untuk menyusun tabel tersebut. Saya ambil tabel pertama, yaitu yang pertama itu adalah file index1.php, di mana file ini digunakan untuk menampilkan tabel, yaitu tabel harga barang TB untuk tabel index1.php. Selanjutnya, file tambah1.html itu adalah file yang digunakan sebagai tempat untuk menginput data baru yang dimasukkan pada tabel harga barang TB atau tabel pertama. Nah, selanjutnya ada file tambah1.php, di mana file tambah1.php ini masih berhubungan sama
file tambah 1.html. Jadi, file tambah 1.php ini digunakan untuk memproses penambahan data baru yang telah diinput melalui tambah 1.html pada tabel pertama itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke file edit. File edit itu digunakan untuk mengubah data pada tabel harga barang. Sedangkan file delete itu digunakan untuk menghapus data yang ada pada tabel. Jadi di sini menyesuaikan saja tabel pertama itu untuk angka bernomorkan 1, tabel kedua untuk bernomorkan 2, dan tabel ketiga itu adalah file untuk bernomorkan nomor 3. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan file yang bernama file style.css. Nah, file style.css ini saya isi sebuah coding untuk mempercantik tampilan pada sistem informasi. Jadi agar sistem informasinya lebih nyaman dan lebih menarik untuk dilihat, itu saya tambahkan file style.css. Pada bagian ke-6, saya akan menjelaskan terkait query-query yang ada pada file PHP atau HTML. Nah, dari 18 file yang tadi saya sebutkan, itu tidak semua mengandung query atau perintah. Jadi hanya ada beberapa file dan itu merupakan file yang digunakan untuk menyusun tabel, di mana per tabelnya itu terdapat 4 file yang mengandung query, yaitu ada file index, file edit, file tambah, dan file delete. Nah, di sini karena setiap filenya ini memiliki fungsi yang sama, saya akan menjelaskan pada salah satu tabel saja, yaitu tabel yang kedua. Yang pertama itu adalah file index2.php. Nah, saya akan menunjukkan query-nya. Ini ada file index2.php. Nah, query-nya berada di sini. Select from tabel nota TB order by nomor nota. Jadi select from ini digunakan untuk menampilkan, dan tabel nota TB ini adalah tabel yang akan ditampilkan, dan nomor nota ini adalah sebagai acuan untuk nantinya tabel tersebut akan diurutkan berdasarkan nomor nota. Order by ini sendiri akan mengurutkan nomor notanya berdasarkan dari nomor yang terkecil. Selanjutnya, file yang kedua adalah file edit2.php, di mana file edit2.php ini memiliki dua query. Query yang pertama itu ada query update. Kita lihat dalam filenya, yaitu file edit2.php. Nah, di sini ada file update tabel. Di sini update itu untuk mengupdate atau mengedit data. Ini nama tabelnya. Set itu merupakan data-data yang akan diedit. Sedangkan where ini where nomor nota atau nomor nota kan sebagai PK, jadi ini menjadi acuan, dan yang di dalam ini setnya itu adalah yang akan diedit. Nah, query yang kedua yaitu ada query select from, di mana select from tabel ini sama seperti tadi, yaitu untuk menampilkan data, tapi bedanya ini adalah select from setelah datanya diedit atau diupdate. Nah, select from ini akan menampilkan tabel baru yang telah diupdate. Kita kembali masuk ke sini. Yang selanjutnya itu ada file tambah2.php. Nah, file tambah2.php ini juga mengandung sebuah query. Kita masuk saja ke filenya tambah2.php. Kita manggil query-nya berada di sini. Insert into. Insert into itu memiliki arti untuk menambahkan sebuah data. Insert into dan tabel nota ini adalah nama tabelnya, dan ini dalam kurung yang pertama ini itu merupakan nama-nama kolomnya. Lalu values ini merupakan nilai-nilai data yang akan diinputkan. Selanjutnya, query yang terakhir yaitu ada pada delete, file delete. Kita lihat. Nah, di sini ada query delete from tabel nota TB where nomor nota sama dengan nomor nota, di mana delete from itu adalah file query untuk menghapus sebuah data dari tabel nota TB,
dengan nomor nota yang kita inginkan atau primary key yang kita mau. Nah, tabel-tabel lain pun juga menyesuaikan, memiliki fungsi yang sama, hanya file yang berbeda. Tabel yang pertama itu berangkakan nomor 1, tabel kedua itu berangkakan nomor 2, dan tabel yang ketiga ini nama filenya itu bernomorkan angka 3. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan secara langsung di dalam web browser sistem informasi yang sudah saya buat. Sebelum masuk ke web browser, kita masuk dulu ke exam. Jangan lupa examnya untuk dijalankan sampai berwarna hijau seperti ini, yang artinya Apache dan MySQL-nya sudah bisa berfungsi dan kita bisa masuk ke web browser dan MySQL-nya bisa jalan. Ya, kita masuk ke web browser yaitu Google Chrome. Kita ketikkan localhost /bmart, di mana bmart ini merupakan folder yang tadi saya tempatkan untuk 18 file yang sudah saya buat untuk sistem informasi tersebut. Nah, ini merupakan tampilan index.php yang tadi sudah saya jelaskan, di mana ini sudah dimodifikasi dengan file style.css, itu untuk mempercantik tampilan atau memperindah tampilannya. Jadi saya buat seperti ini. Nah, di beranda ini atau index.php ini saya hanya menjelaskan sekilas terkait fungsi dari website itu sendiri, yaitu untuk mengisi, menghapus, mengedit data berupa nota barang yang telah dibeli, dan juga saya menjelaskan menu-menu yang tersedia, yaitu seperti menu daftar produk, lalu menu nota pembeli, dan menu detail nota pembeli. Kita masuk ke menu pertama, yaitu daftar produk. Nah, di sini adalah index1.php masuknya. Jadi ini merupakan tabel pertama, yaitu tabel harga barang. Nah, di sini sudah select from, tadi kan query-nya select from order by nomor item, dimana ini order by-nya itu sudah otomatis urut ketika kita menambahkan data. Mari kita praktikkan. Misal kita akan menambah sebuah data baru 001299, deskripsinya misal bonito coklat, unitnya dus, harganya 36.000, lalu kita klik tambah. Nah, ini merupakan tampilan ketika data yang tadi saya input berhasil ditambah. Kita view result atau lihat hasilnya. Nah, di sini data yang tadi saya tambahkan itu sudah berhasil ditambahkan pada tabel yang awal. Sehingga di sini totalnya jadi bertambah 1. Ketika kita akan mengedit, misal kita akan mengedit harganya. Di sini nomor itemnya menjadi acuan, sehingga nomor item tidak bisa diedit. Deskripsinya misal tetap bonito coklat, unitnya dus, kita ubah harganya naik menjadi 40.000, lalu update. Nah, di sini harganya juga berubah menjadi 40.000, artinya edit kita berhasil. Selanjutnya, misal saya coba delete. Nah, itu datanya akan menghilang. Selanjutnya ke nota pembeli, itu juga sama seperti tadi. Di sini select from-nya itu sudah memunculkan nomor notanya berdasarkan nomor nota terkecil kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya di sini hanya akan menampilkan saja dan akan mempraktikkan tabel yang ketiga pada index3.php. Nah, karena ini merupakan tabel yang memiliki foreign key yang berhubungan dengan 2 FK pada 2 tabel lain, di sini nomor nota kan menjadi FK-nya daftar produk. Misal kita akan menginput sebuah data baru, jadi kita harus melihat dulu primary key yang ada di sini. Misal kita akan menambahkan data nomor item 001298 dan nomor notanya kita ambil milik Bu Sisi, yaitu CL 000107. Kita tambahkan misal CL, nomor notanya Ibu Sisi ya. Nomor itemnya kita isi yang 001299. Maaf, maksud saya 98. Tadi
99 sudah dihapus. Kuantitinya misal 8 dan subtotalnya 500.000. Kita tambahkan. Nah, ini tampilan data ketika berhasil ditambah ya. Nah, di sini sudah muncul nomor nota yang tadi kita inputkan, yaitu JL000107 milik Bu Sisi, dan beliau membeli nomor item yang bernomorkan 001298 dengan kuantiti sebanyak 8, maka subtotalnya adalah 500.000. Misal kita akan mengedit, ternyata harganya salah, nomor itemnya kita tetap masukkan 00298 ya. Kuantitinya kita ubah jadi 5 misal, dan subtotalnya turun jadi 300.000. Nah, kita update. Nah, di sini sudah berubah. Nomor nota dan nomor itemnya tetap sama, tetapi yang berbeda adalah kuantiti dan subtotalnya. Misal kita mau menghapus data yang terakhir ini, itu bisa nanti akan menghilang, sama seperti yang tadi. Nah, sekian presentasi dari saya terkait sistem informasi yang telah saya buat. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.